Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah dan satu bengkel di kawasan Parapuak, Tabing, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pertama kali muncul dari ruang tengah rumah saat ditinggal oleh pemiliknya pulang kampung. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Satu unit rumah bersebelahan dengan bengkel juga. Kalau itu asal api ada diketahui, Pak? Oh, belum diketahui, cuma dugaan sementara. Cuma itu nanti pihak kepolisian yang akan menyelidiki. Jadi ada temuan gas juga ya, Pak? Iya, ada gas. Jadi lepas, Pak? Ya, gas itu tadi sempat mengeluarkan bau, tapi bisa ditangani. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menganiaya satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan gara-gara anak. Pelaku menyangka anaknya dianiaya anak korban. Sri Ningrum mendatangi kantor polisi melaporkan seorang pria tetangganya di Komplek Royal Spring, Somba Opu, Goa karena melakukan penganiayaan. Akibat penganiayaan, satu keluarga korban mengalami sejumlah luka lebam karena pukulan. Ini di leher, di dada. Bahkan anak Sri Ningrum yang berusia 14 tahun hingga kini belum bisa melihat jelas karena luka di mata. Dalam rumah pintu ditutup, bapaknya dobrak pintu, mereka satu keluarga dobrak pintu saya, masuk, saya bawa batu, saya nolong, karena dia mau mukulin anak saya nolong, saya yang di tengah, terus dia nonjok saya, habis dia nonjok saya, dia langsung nonjokin anak saya, anak si Mesya, anak saya ini mau ditarik sama saudara saya, sama adik saya juga ditonjok, jadi kita bertiga ditonjok. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dugaan kasus penganiayaan pada satu keluarga. Terhadap anak dengan kronologis menggunakan tangan kosong memukul kepada anak tersebut sehingga mengakibatkan luka dan berawal dari kejadian antara anak kemudian datang korban melakukan pengeroyokan di rumah milik korban itu sendiri. Terduga pelaku akan segera dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria dianiaya tetangganya di Jombang, Jawa Timur karena sering mengejek warga. Pelaku dendam karena ucapan korban. Ari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang karena luka akibat senjata tajam setelah dianiaya Stani tetangganya. Stani ditangkap polisi dan mengakui menganiaya Ari dengan senjata tajam. Stani mengaku emosi saat melintas di depan bengkel tempat korban bekerja karena diteriaki dengan ucapan kasar. Selain itu, pria berusia 20 tahun ini mengaku dendam karena korban sering berucap kasar, namun tidak ada warga yang berani membalas. Pelaku itu lewat depan bengkel, ya kan? Kemudian dibisui lah sama si korban ini, karena mungkin tersinggung, dia ngambil parang ke rumah. Nah, setelah itu dia kembali lagi mencari yang misui tadi, kemudian dibacok lah si korban ini. Nah, kemudian si korban menangkis menggunakan tangan kanannya, ya, kemudian luka-luka. Berarti lukanya di bagian apa? Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan oleh petugas saat membuang sampah sembarangan. Pelaku membuang sampah di jalanan. Video amatir merekam seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan membuang sampah di Jalan Underpass Tambun, Kabupaten Bekasi. Petugas meminta kepada oknum pembuang sampah agar mengambil sampahnya kembali. Pelaku mengaku baru pertama kali membuang sampah di lokasi tersebut. Tidak percaya begitu saja, petugas membawa pelaku ke kantor kecamatan untuk didata. Petugas memberikan surat teguran dan peringatan.
Kita buat untuk sementara ini surat pernyataan peringatan ya, apabila mereka melakukan kembali maka akan menurut informasi untuk dari penyidik Pol PP ya, PPNS-nya segera nanti akan ditindak melalui peraturan daerah yang berlaku. Jika warga kembali kedapatan membuang sampah sembarangan akan ditindak hukum dengan peraturan daerah dengan pidana 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pengemis lansia dianiaya dan dirampok 2 pemuda di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Sang kakek terluka di kakinya. Seorang pengemis lansia di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara, dianiaya oleh 2 pemuda menggunakan kayu. Kedua pelaku merampas uang hasil mengemis korban. Akibatnya korban alami luka dan uangnya raib dibawa kabur pelaku. Sedih aja gitu, kasihan sama kakek itu dibuang. Sementara pelakunya itu ya? Masih muda, nggak bisa kerja. Harapannya apa, Dek? Semoga ditangkap aja gitu. Pelakunya ya? Masyarakat berharap aksi kekerasan terhadap tunawisma seperti ini tak lagi terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.